Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel Super Jarum Family. Jadi, sesuai dengan judul video ini, aku mau nge-share sedikit tips buat kalian semua yang mungkin mau datang ke Jepang, entah itu bekerja atau tinggal seperti aku, menemani suami bersama keluarga, atau juga mungkin sekolah. Aku mau ngasih tips dan sedikit informasi buat kalian semua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan ini adalah murni pengalaman pribadi aku bersama keluarga ketika tiba di Jepang. Di sini aku mau jelasin beberapa poin tentang hal-hal yang wajib kamu lakukan ketika tiba di Jepang dan hal-hal yang nggak wajib kamu lakukan tapi sangat dibutuhkan saat kamu tinggal di Jepang. Oke, kita langsung aja. Hal-hal yang wajib kamu lakukan ketika tiba di Jepang. Pertama, download Google Translate dan download juga bahasa Jepangnya. Kenapa aku kasih ini di poin pertama? Karena bagi kamu yang pindah ke Jepang dan belum tahu sama sekali bahasa Jepang, ini tuh sangat membantu. Seperti aku contohnya, karena aku nggak ada basic. Sebenarnya bukan nggak ada basic. Aku sebelum ini pernah belajar dulu di bangku SMA bahasa Jepang, tapi itu cuma dasar-dasar aja dan udah lupa sekian tahun aku nggak ngulangin. Akhirnya pas mau berangkat ke sini aku tuh belajar sedikit-sedikit tentang kosakata sama huruf-huruf Jepang, hiragana, katakana gitu ya. Tapi itu cuma sedikit aja dan itu sangat kurang membantu menurut aku. Paling aku cuma tahu arigato, ohayo gozaimasu untuk awal-awal gitu aja. Tapi kan kalau kita tiba di sini, awal-awal kita nggak tahu ya, misalkan ada pemberitahuan apa, kita harus diarahin kemana, itu sama sekali kita nggak tahu karena rata-rata tulisannya tulisan kanji atau tulisan Jepang. Jadi Google Translate ini sangat penting dan sangat membantu untuk kalian semua yang baru datang ke Jepang. Misalkan bingung dengan tulisannya, kita tinggal scan lewat HP, buka aplikasi Google Translate-nya dan kita setting dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris atau Indonesia dan kita tinggal scan pakai kamera dan cling langsung ada artinya. Tapi emang sih ya itu artinya itu menurut Google kadang tuh eh, susunan kalimatnya kadang kurang jelas, kadang berubah-berubah, tapi itu sangat membantu buat kita agar mengerti apa yang mereka maksud atau informasi apa yang dimaksud. Poin yang kedua, kamu wajib juga untuk download aplikasi Google Maps. Kenapa aku bilang ini wajib? Karena kalau aku pribadi ya, pengguna Apple atau iOS, itu kurang recommended untuk aplikasi Maps bawaan iOS itu sendiri. Aku bukan ngebandingin atau mengatakan kalau Maps dari iOS Apple itu jelek ya, enggak. Bagus, tapi ada kekurangannya. Kenapa aku bilang lebih baik Google Maps? Karena di Google Maps itu untuk titik keakuratannya sangat baik dan udah jelas semuanya. Contohnya, untuk stasiun, misalkan kita kalau mau kemana-mana, kan biasanya naik stasiun, naik kereta ya, lewat stasiun gitu. Nah, di stasiun itu aja udah tertera jelas kita masuknya ke gate mana, terus kalau kita mau exit via exit mana, terus kalau kita mau rute tercepat biar cepat sampai atau cepat turun. Jadi kita masuk di peron mana, di situ dijelasin semua di Google Maps. Jadi aku nyaranin buat kalian semua kalau mau ke Jepang ini sangat recommended untuk download aplikasi Google Maps untuk memudahkan aktivitas sehari-hari kalian di Jepang. Poin yang ketiga, beli nomor telepon Jepang. Nah, kalau soal nomor telepon Jepang ini, aku pribadi dan keluarga, kebetulan waktu itu suami ya yang beli. Karena aku belum begitu butuh nomor telepon Jepang, karena aku nggak kerja kan di Jepang. Aku cuma hanya mendampingi suami, dan suami kebetulan dia yang kerja, emang harus wajib punya nomor telepon Jepang. Jadi bagi kalian yang datang ke sini untuk sekolah atau bekerja, wajib banget punya nomor telepon Jepang. Karena ini tuh sangat berpengaruh kalau kalian mau mengurus misalkan
pengurusan perbankan, pengurusan asuransi anak, asuransi kantor, dan lain-lain, semuanya wajib punya nomor telepon Jepang. Mengenai nomor telepon Jepang ini, pengalaman aku pribadi bersama suami, sebelum kita berangkat ke Jepang, kita udah beli nomor telepon Jepang ini semenjak masih di Indonesia. Caranya kita hubungin perusahaan providernya, terus nanti untuk pembayarannya itu bisa pakai apa aja, pakai Visa juga bisa. Dan kita beli waktu itu yang jangka pendek atau short term. Kenapa kita pilih itu? Karena kita masih takut apakah itu cocok untuk kita. Kita belum tahu ya. Jadi kita cuma coba-coba dulu beli yang jangka pendek. Tetapi setibanya kita di Jepang dan masa berlaku kartu itu udah mau habis, akhirnya kita memutuskan untuk beli lagi satu yang long term. Tapi saran aku buat kalian yang mungkin mau kerja atau sekolah yang tinggal lama di Jepang, bukan liburan gitu, sebaiknya langsung beli aja yang long term. Karena provider Jepang apapun itu semuanya bagus, dan kebetulan waktu itu aku pribadi belinya mobile. Ini aku rekomendasiin banget ke kalian. Ini mobile ini udah aku cobain dan alhamdulillah bagus dan termaksud murah juga dan gampang. Gampang belinya. Kenapa gampang? Karena beli provider Jepang di Jepang ini susah guys, nggak asal kayak kita di Indonesia mau beli, misalkan mau beli kartu ini, nggak asal aja tinggal ada uang beli. Di sini enggak seperti itu. Karena ada beberapa yang provider mau dia harus pakai kartu kredit lah, harus pakai inilah, pakai itulah, banyak syaratnya. Nah, itu sangat ribet banget. Tapi di mobile ini enggak, guys. Jadi dia bisa apa aja untuk pembayarannya, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai debit card, Visa, Mastercard atau apapun itu yang berlogo itu bisa. Jadi kita sangat dimudahkan untuk pembeliannya, nggak sama seperti provider lain. Menurut aku ya, aku juga belum banyak mencoba provider lain, tapi ada beberapa yang aku tahu seperti itu. Jadi aku sangat merekomendasikan untuk memakai provider mobile. Di mobile ini, kalau yang short term itu ada macam-macam jenisnya juga. Kamu bisa pilih, kamu mau paket datanya aja atau paket data sama SMS atau pakai data sama telepon atau ketiga-tiganya juga bisa. Jadi bebas kamu pilih yang mana. Tapi kalau long term itu kita nggak bisa pilih. Jadi udah include semuanya, udah ada telepon, SMS, sama paket datanya udah ada semua. Untuk belinya kamu bisa langsung buka websitenya. Nanti aku cantumin di sini. Untuk mengenai nomor telepon Jepang ini, aku juga bakal jelasin cara belinya di akhir video. Jadi nonton sampai selesai. Poin yang keempat, segera melaporkan kedatangan kamu ke City Hall terdekat. Jadi untuk pembahasan yang poin ini, aku sebenarnya udah bahas juga di video aku yang sebelumnya. Yang di sini bisa langsung diklik aja. Jadi seperti video aku sebelumnya, kenapa ini sangat penting? Karena semua warga asing yang datang di Jepang itu wajib melaporkan kedatangannya sebelum 14 hari setelah tiba di Jepang. Nah, di situ tuh pas melapor di City Hall, kita nanti akan didaftarkan alamat kita di belakang residence card nanti kita, kemudian nanti juga didata beberapa anggota yang ikut sama kita, kemudian mengenai vaksinasi keluarga juga, vaksinasi anak, asuransi anak, dan tunjangan juga nanti dijelasin di City Hall itu. Poin yang kelima, segera buka rekening bank Jepang. Setelah kamu melaporkan kedatangan kamu di City Hall terdekat, nanti kan udah ada alamatnya. Nah, kamu udah bisa tuh buka rekening bank Jepang. Kenapa itu sangat penting? Karena itu akan digunakan untuk kamu terima gaji atau payroll. Bank yang aku rekomendasiin itu menurut pengalaman pribadi kita ada dua, Japan Post atau JP Post dan Shinsei Bank. Untuk Japan Post Bank ini kita bisa isi formulirnya via online, jadi kita tinggal download formulirnya dan ini sudah support bahasa Indonesia juga.
Dan setelah kita isi formulirnya, kita bisa mengirimkan formulir yang sudah kita isi tadi via pos menuju ke alamat kantornya atau kirim ke kantornya. Dan Shinseiben juga sama, bisa seperti itu. Cuman cara itu bisa lama prosesnya, bisa beberapa minggu. Jadi aku saranin mending langsung datang aja ke cabang bank yang ingin kamu buka rekening. Tapi kalau di Shinsei Bank itu menurut aku lebih banyak pegawainya yang bisa berbahasa Inggris, jadi lebih mudah bagi kamu yang belum tahu bahasa Jepang. Tapi kalau kamu udah tahu bahasa Jepang atau punya kenalan yang bisa bahasa Jepang yang bisa menemani kamu untuk membuka rekening bank Jepang, mungkin bisa langsung datang aja ke Japan Post terdekat cabang mana saja. Jadi itu tadi ada 5 poin hal-hal yang wajib kamu lakukan ketika kamu tiba di Jepang. Selanjutnya, aku mau bahas juga hal yang tidak wajib kamu lakukan di Jepang, tapi sangat dibutuhkan saat kamu tinggal di Jepang. Yaitu pertama, download Japan WiFi Auto Connect. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk mendapat WiFi gratis di Jepang. Jadi guys, di Jepang ini sangat banyak WiFi gratis tersebar di mana saja. Tapi ada kekurangannya juga. Jadi kita tuh nggak bisa asal akses karena kalau kita mau mengakses itu akan dimintai beberapa data seperti email atau sosmed juga bisa. Jadi harus kita masukin dulu email kita atau sosmed kita hubungkan gitu ya. Tapi aman, insya Allah aman. Hanya ada batas waktunya. Jadi jadi nggak lama gitu ya guys. Jadi mungkin cuma 15 menit atau 10 menit terus nanti disconnect lagi, nanti kita harus connect ulang lagi, masukin email lagi, jadi ribet. Tapi ini sangat membantu bagi kamu yang belum punya nomor telepon Jepang itu tadi atau pakai data di Jepang. Jadi kamu bisa download ini untuk mencari wifi gratis di lokasi mana saja. Jadi ini udah ada petanya guys. Di sini misalkan kamu bisa langsung buka aplikasinya, nanti udah terlihat di sini titik ini ada wifi gratis, di titik ini juga ada wifi gratis dan bisa langsung terkonek. Poin yang kedua, beli kartu pas untuk kereta. Contohnya kalau di sini tuh yang banyak digunakan itu Pasmo dan Suica namanya atau Suica, aku nggak tahu penyebutannya apa. Nah, dua ini tuh sangat banyak dipakai orang untuk akses menggunakan kereta. Jadi ini sangat berfungsi sekali dan sangat membantu sekali untuk kamu beraktivitas di Jepang dan sangat bermanfaat. Bedanya tuh guys, kalau kita nggak pakai Suica atau Pasmo ini untuk beli kereta dan kita cuma beli tiketnya aja langsung on the spot, itu ada perbedaan harganya beberapa yen. Dan kalau dihitung-hitung misalkan kita sering menggunakan transportasi kereta itu lumayan juga perbedaannya ya, ada beberapa yen dan itu lumayan irit juga. Jadi ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian yang baru datang Jepang dan mau tinggal di Jepang, segera bikin kartu akses kereta Pasmo atau Suica ini. Selain itu juga kartu Pasmo atau Suica ini bisa kamu gunakan untuk membeli banyak hal ya guys, seperti vending machine, minuman, atau mungkin membayar apa aja, itu bisa digunakan pakai Pasmo Suica ini. Yang penting ada berlogo Pasmo atau Suica. Jadi bisa langsung tap aja, nggak usah pakai uang lagi. Jadi cashless. Poin yang ketiga, hal yang tidak wajib kamu lakukan tapi sangat dibutuhkan saat kamu tinggal di Jepang. Ini khususnya untuk yang beragama Muslim adalah mendownload aplikasi Halal Japan atau Halal Gourmet Japan. Ini sangat penting atau sangat membantu kamu untuk mencari tahu tempat atau lokasi makanan halal atau jenis-jenis makanan halal apa yang dijual di supermarket atau kombini-kombini, dan juga untuk mencari tahu lokasi atau titik-titik tempat sholat atau prayer room yang ada di sekitar kamu. Selanjutnya, poin yang terakhir, yang keempat, buat hanko. Hanko ini adalah cap tangan Jepang. Jadi bentuknya seperti
pipa kecil gitu yang di ujungnya ada ukiran nama kita dalam bentuk katakana atau kanji. Ini nanti digunakan untuk stempel kalau kita mau ngurus bank atau hal-hal penting lainnya yang membutuhkan tanda tangan. Jadi ini sebagai pengganti tanda tangan. Jadi ini sebenarnya nggak wajib, tapi ada beberapa yang membutuhkannya. Dan kamu bisa membuat ini di kombini-kombini terdekat atau di supermarket juga ada. Oke guys, jadi itu tadi hal-hal yang wajib kamu lakukan ketika tiba di Jepang dan hal-hal yang nggak wajib kamu lakukan tapi sangat dibutuhkan untuk memudahkan kamu tinggal di Jepang. Dan sesuai janji aku tadi, aku mau ngeliatin ke kalian cara beli kartu provider Jepang mobile. Jadi aku belinya di stasiun Tokyo. Jadi bisa dinonton aja videonya sampai selesai. See you on the next video. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Lewatin tadi. Singkat. Mau terus menarik. Tuh, dari Indonesia. Selamat datang. Selamat datang. Kartunya ada dalam bentuk nano. Oke, bisa mikirkan. Oke, kita buka. Bukan yang ini ya. Ayo, maaf. Awas jatuh nih. Bawa makan dari rumah, nasi ayam KFC. Aja. Aja. Nggak usah bawa masuk. Coba kita aja.